Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang saham. Yang kita tahu, saham merupakan sebuah kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan ketika terjadi kesulitan keuangan atau untuk meningkatkan nilai keuangan, nilai perusahaan, maka dia menerbitkan saham. Saham adalah merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Modal itu untuk kegiatan aktivitas perusahaan, di mana saham bisa dibedakan menjadi dua. Ada saham biasa dan ada saham preferen. Saham biasa merupakan bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegang bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut atribut kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen dalam hal pengambilan suara maupun dalam pembagian dividen. Terkait dengan saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, di mana stock split dan memilih dewan direksi perusahaan juga memiliki andil bagi pemegang saham mayoritas. Pemegang saham biasa memiliki keuntungan, di mana keuntungan itu berupa dividen dan capital gain. Berikutnya terkait dengan hak dan hukum istimewa pemegang saham, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kendali perusahaan, di mana hak memilih direktur atau direksi perusahaan baik secara langsung maupun melalui mandat atau proksi. Ini adalah hak kendali perusahaan atas pemegang saham mayoritas. Yang kedua ada hak prioritas, di mana suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham secara pro rata penerbitan saham baru. Jadi pemegang saham prioritas memiliki hak dalam membeli saham secara pro rata penerbitan saham baru. Berikutnya terkait dengan jenis-jenis saham, bisa kita lihat klasifikasi. Nah, ada saham biasa yang diberikan penamaan khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya sampai kelas yang paling rendah. Dan juga saham pendiri, di mana saham pendiri dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal, tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Itu merupakan jenis saham. Terkait dengan pasar saham biasa, ada beberapa aktivitas perusahaan yang bisa kita bedakan. Ada perusahaan tertutup dan ada perusahaan terbuka, di mana ketika perusahaan tertutup, perusahaan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, atau biasanya dimiliki oleh para manajer, maka sahamnya disebut dengan saham tertutup. Beberapa anggota manajemen atau karyawan itu memiliki saham perusahaan, maka disebut dengan saham tertutup. Sedangkan terkait dengan saham terbuka, sebuah perusahaan dimiliki oleh beberapa orang atau oleh investor, tapi tidak terlibat aktif dalam manajemen, maka sahamnya disebut dengan saham dimiliki oleh publik. Nah, ini yang sering kita jumpai atau sering kita dapati beberapa teman kita yang itu memiliki saham, maka disebut dengan saham dari perusahaan terbuka. Jenis yang kedua terkait dengan saham adalah saham preferen. Kalau tadi kita sudah membahas tentang saham biasa, sekarang kita membahas tentang saham preferen, di mana saham preferen merupakan bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferen. Yang pertama terkait dengan saham preferen partisipasi, merupakan saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini telah menerima dividen, tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa.
Yang kedua, ada saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Ini merupakan dua jenis saham preferen. Terkait dengan listing adalah bagaimana atau proses pencatatan saham di bursa efek. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar saham dari perusahaan yang diterbitkan bisa tercatat di bursa efek. Nah, beberapa perusahaan menerbitkan saham baru untuk IPO, Initial Public Offering. Ya, padahal saham yang diterbitkan ini kan harus tercatat di bursa efek sebelum dilepas ke publik. Nah, di mana syarat-syarat itu mengacu terkait dengan beberapa hal. Maka kita lihat dan kita bahas satu persatu. Nah, di mana saham untuk tercatat di saham papan utama memiliki syarat. Yang pertama, ada jumlah saham yang dimiliki, bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama minimal 300 juta saham, dan 20% dari saham total merupakan untuk ekuitas lebih kecil dari 500 miliar. Yang kedua, 15% dari total saham untuk ekuitas 500 juta dikurang sampai dengan 2 triliun. Yang ketiga, 10% dari total saham untuk ekuitas sampai dengan 2 triliun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jumlah pemegang saham, lebih dari 100 pihak pemegang saham. Yang kedua, terkait dengan papan pengembangan, jumlah saham yang dimiliki bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama minimal 150 juta saham, dan 20% dari saham utama atau total saham merupakan untuk ekuitas kurang dari 500 miliar. 15% dari total saham untuk ekuitas 500 sampai dengan 2 triliun. Yang ketiga, 10% dari total saham untuk ekuitas lebih dari 2 triliun. Sedangkan yang kedua, terkait dengan jumlah pemegang saham lebih besar dari 500 pihak. Nah, ini merupakan syarat listing atau syarat agar saham itu bisa pada papan utama dan pada papan pengembangan. Berikutnya, terkait dengan jenis transaksi bursa saham, ada beberapa jenis pasar. Yang pertama, ada pasar sekunder, di mana pada perdagangan saham-saham yang beredar dari berbagai perusahaan terbuka dan sudah berdiri atau sering disebut dengan juga saham bekas. Yang kedua, ada pasar primer, saham tambahan yang dijual oleh perusahaan terbuka dan sudah berdiri. Yang ketiga, ada penawaran perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Ini merupakan pasar bagi saham yang baru diterbitkan atau masih dalam proses go public. Go public merupakan tindakan menjual saham kepada masyarakat yang luas, yang dilakukan oleh perusahaan secara tertutup atau pemegang saham. Nah, berikutnya, bagi pemegang saham akan mendapatkan dividen. Dividen merupakan keuntungan yang diterima oleh pemegang saham, di mana ketika seseorang memiliki saham yang jumlahnya lebih banyak, secara otomatis kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau mendapatkan dividen yang lebih besar. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang menjadi tujuan utama kegiatan bisnis. Dividen pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada dividen tunai, metode yang paling umum digunakan pada perdagangan saham. Pembagian dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak tahunan. Yang kedua, ada dividen saham. Artinya saham yang dimiliki pada suatu saat atau di akhir periode akan memperoleh dividen dalam bentuk saham lagi. Yang ketiga, ada dividen properti, dibayarkan dalam bentuk aset, di mana pembagian ini merupakan jenis dividen yang jarang terjadi. Pada umumnya kebanyakan adalah menggunakan dividen tunai. Nah, itu merupakan
saham. Kita telah mempelajari saham terkait dengan jenisnya, terkait dengan keuntungan memegang saham. Pada akhirnya saham sangat berguna bagi perusahaan, juga bagi masyarakat yang memiliki saham atau pemegang saham. Sampai di sini, mudah-mudahan yang kita pelajari dapat dimengerti serta bermanfaat bagi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.